Nah itu salah satu jamangannya bapak itu minta tolong bu, kaki neko aku larat temen ki ya wis suwe. Nah saya pegang nggak sengaja itu saya bacain 7 kali itu iya kayak enteng sekali yang kayak gitu, langsung enteng. Ibu kalau ngobatin orang miskin kan nggak punya uang, misalkan mahalnya Tidak sepeser pun. tapi nanti dampaknya dia itu lemes. Nah itu kan Sampai 1 nggak minggu bisa tapi kalau Sampai ada seminggu. mahalnya Makasih, saya ya. sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MFO yang dirahmati Allah, masih di suasana bulan Syawal ya, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal minal aidin wal faizina ya, semoga amalan soleh kita di bulan Ramadan kemarin diridhoi Allah Ta'ala dan kita dipertemukan lagi dengan Ramadan tahun berikutnya ya. Kembali lagi kita di segmen kisah kita. Sudah lama ya kita tidak menyimak pengalaman-pengalaman serta kisah-kisah berharga dari saudara-saudari kita sesama kaum muslimin yang berkaitan dengan gangguan-gangguan gaib dan pengalaman-pengalaman gaibnya. Nah sekarang bersama saya ada Ibu Sugi dan Bapak Yasir. Yasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit gambaran sebelum kita bercakap-cakap lebih lanjut dengan beliau berdua. Ibu Sugi ini adalah Masya Allah, beliau adalah muslimah yang insya Allah sangat taat dalam beribadah kepada Allah Ta'ala ya, dan juga banyak sekali membantu orang-orang yang sakit. Nah, jadi Masya Allah ya, saya pernah diceritain nama beliau, ada orang lumpuh, dipegang beliau, lumpuhnya hilang, langsung bisa jalan ya. Dan gitu juga penyakit-penyakit lainnya Bu ya, penyakit lainnya semua apa? Stres. Orang stres pun ya, dipegang sama beliau, stresnya hilang. Namun uniknya ketika setelah mengobati, efek samping daripada orang yang diobatinya ya, penyakit dari orang yang diobatinya justru malah hinggap kepada diri Ibu Sugi. Nah ini gimana kisah selengkapnya, kita langsung bercakap-cakap dengan Ibu Sugi dan juga Bapak Yasir selaku suami beliau ya. Saya mau nanya nih Bu, Ibu bisa mengobati, sudah mulai mengobati banyak orang sejak kapan? Sejak tahun 2016 sudah. 2016 itu udah 2 tahun, berarti 2014 sekitar. 2014 sudah mulai. Berarti sudah berapa? 7 tahun ya? 7 tahun. Iya. Alhamdulillah. Awal mulanya gimana itu Bu? Awal mulanya itu ya Apa belajar dulu apa bagaimana? Enggak, saya enggak belajar sama siapa-siapa. Ya begitu saya waktu lagi ikut sholat jamaah nunggu isya, bapak kan lagi ceramah. Nah itu salah satu jamaahnya bapak itu minta tolong bu, kaki neko aku larat temen ki ya wis suwe, wis 3 tahun ditambah dengan dibayar mari-mari. Nah saya pegang nggak sengaja itu saya bacain 7 kali itu Al-Fatihah, Kulhu, Falak, Anas, ayat kursi. Kok malah kayak terasa ada yang ini Mencabut. iya kayak enteng sekali yang kayak gitu, langsung enteng. Berapa orang itu? Satu. Kisaran setiap harinya datang ke rumah Ibu? Satu orang. Setiap hari ada 1 orang yang datang ya. Tapi yang saya itu ada maharnya itu. Saya kepengennya itu nggak ada maharnya, tapi kalau nggak ada maharnya itu saya tidak bisa Mengobati. Jadi saya kadang bingung, ya Allah, aku kepengen bener pengobatan sing bener, tunjukkan aku
orang yang bisa membimbing aku. Yang minta mahar itu siapa Ibu? Saya Apa ada bisikan dari dalam lihat hati? mata batinnya lihat. Bagaimana itu maksudnya? Ya, misalnya kalau ada orang kena guna-guna, kena santet atau apa, kena gangguan, itu saya lihatnya itu dari nama dulu. Kalau namanya saya pegang getar, terus oh ini ada gangguan di badannya, kan panas namanya itu. Namanya itu panas, terus langsung muncul mahar di mata batin saya. Ada nominalnya? Nominal maharnya? Enggak kayak gini. Jadi misalnya gini, berat atau enggaknya itu penyakit orang itu kan kadang kan kurang sodako, kurang infak, kayak gitu. Kadang saya bicara sendiri sama Allah, ya Allah, kok separing anak petunjuk ya Allah, kok ada maharnya segini, kadang padahal orang itu susah, dia kurang sodako. Berapa mahar yang biasa Ya, dipatok Ibu? ya tergantung sama orangnya. Katanya orang susah nih, kalau orang susah berapa maharnya? Kalau berobat sama Ibu? Kalau orang susah paling 300. 300.000. Padahal itu minimal 1,5 juta. Tapi harus saya tolong, saya 300. Jam 300. Tapi Pokoknya kan kalau tanpa mahar Ibu nggak bisa ngobati? nggak bisa ngobatin. Saya kepengennya ya ngobatin, tapi nggak pakai mahar lah. Kayak gitu. Paling tinggi berapa Bu yang pernah Ibu patok? Paling tinggi Yang apa lihat di apa mata batinnya itu versi Ibu itu? kemarin 3 juta. 3 juta. Masih wajar. Waktu puasa. Ada yang sekalinya konsultasi 15 juta, 30 juta. Kemarin bulik saya ngasih mahar 100. Seikhlasnya lah bulik kayak. Aku kan orang tega karo bulik is kan awes seikhlasnya. Bayar 100 ya saya kasihkan semua ke masjid. Jadi kalau Biar mahar sembuh. itu nggak ada yang Ibu ambil sendiri ya? Selalunya disampaikan ke masjid. Disampaikan ke Kadang masjid. untuk beli rokok saya Beli atau rokok. untuk beli bensin 20.000 misalkan. Kalau boleh tahu pembagiannya gimana? Kan mahar itu kan dari mata batin ya. Iya. Lah Ibu harus membaginya untuk infak, sodako ke orang lain itu berapa persennya? Misalnya kayak gini, kayak kemarin kan apa? Saya banyak utang, jadi saya minta sama Allah, ya Allah, aku gitu tagih utang, moga-moga paringana rezeki. Saya baca apa sih yang nggak tahu itu, baca Shallallahu Alaihi Muhammad, langsung 2 hari itu Pak ada orang berobat, terus saya kasihkan ke orang yang nagih, terus sisain saya buat masjid itu 250 yang 3 juta. Dari 3 juta 250 untuk ke masjidnya. Iya. Ke masjid terus. ya. Buat Baik. nyarutang. Nah, ini menarik teman-teman. Nah, banyak polemik ya. Masa berobat pakai mahar? Masa berobat matok tarif? Boleh enggak sih sebenarnya dalam Islam? Boleh. Kalau kita mau adil dalam melihat segala sesuatu, apalagi merujuknya dengan dalil-dalil yang jelas dari Al-Quran maupun sunnahnya Nabi SAW, mematok tarif dalam ruqyah pernah dicontohkan dan dibenarkan oleh Rasul SAW. Dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi suatu ketika Abu Sa'id ini bersama para rombongan para sahabat lain di dalam suatu perjalanan. Jadi di dalam suatu perjalanan ini mereka kehabisan bekal. Bekalnya habis tuh. Akhirnya datang karena ada suatu perkampungan di situ, datang ke perkampungan meminta bekal, ibaratnya minta bantuan kepada warga kampung itu. Tapi ternyata warga kampung itu menolak. Nggak mau, kita nggak mau bantu gitu. Entah apa sebabnya, nggak dijelaskan dalam hadis. Hanya saja ketika mereka bersabar, para sahabat lain berlalu nginep di daerah yang dekat dengan perkampungan tersebut. Ternyata ada salah satu utusan dari orang kampung datang kepada rombongannya sahabat Nabi SAW ini. Tolong, ini kepala desaku ini sakit, tersengat hewan berbisa. Siapa di antara kalian yang punya obat?
Para sahabat saat itu nggak ada yang menawarkan diri kecuali Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Aku punya obat yang insya Allah kalau obat ini diberikan kepada pemimpinmu, insya Allah penyakitnya sembuh, intinya gitu. Tapi aku mau ngobati dengan syarat. Nah, apa syaratnya? Syaratnya kalau sembuh, berikan kepadaku 30 ekor kambing. 30 ekor kambing. Lah sekarang kita kalikan aja ya, kalau misal 30 ekor kambing kita praktekkan di zaman ini, 1 ekor kambing ya, kalau kambingnya bagus kisaran berapa sekarang ya? 3 juta kali ya, 3 sampai 4 juta, katakanlah 3 juta lah, 3 juta atau 4 juta, 30 kalikan 30, kalau yang harganya 4 juta ya 120 juta, kalau yang harganya 3 jutaan ya 90 juta sekali rukyah. Itu kalau mau ikut apa yang dilakukan Abu Sa'id Al-Khudri itu 90 juta tarif orang sekalinya rukyah. Sedangkan untuk bayar kontribusi 300 atau 250 saja kadang-kadang perukyah sudah dituduh orang yang matre, menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah lah dan lain sebagainya, dan tuduhan-tuduhan keji yang lain. Padahal itu untuk kontribusi ke masjid karena kita masih menggunakan jasa masjid. Bagi kami yang di Arsadaya Dhaka yang ada di Banyumas, Masjid Sholahuddin itu kan punya Muhammadiyah ya, kami masih nebeng di situ untuk praktek. Nah, itu aja banyak yang diprotes. Gimana kita mau menerapkan itu tarifnya Abu Sa'id Al-Khudri 90 juta atau 120 juta sekalinya rukyah, mau kaya raya saya. Itu kalau kita tinjau dari segi dalil ya. Tapi waktu itu para sahabat masih ragu-ragu. Kamu jangan makan dulu sampai kita laporkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Akhirnya ketika sampai di Madinah sudah selesai hajat mereka, pulang kembali ke negerinya, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dilaporkanlah kejadian ini. Maka kata Nabi, boleh kalian mengambil atau memakan hasil upah dari rukyah yang hak, karena ada orang yang mengambil upah dari rukyah yang batil, sedangkan kalian mengambil upah dari rukyah yang hak, rukyah yang benar, maka boleh. Kemudian Nabi dengan sedikit candaan beliau mengatakan, berikan aku sedikit saham. Ya, minta bagian Nabi itu kepada Abu Sa'id dan para sahabat lain. Jadi dibolehkan. Kalau tidak boleh, mana mungkin Nabi meminta sedikit bagian itu. Ya, dan juga Nabi pasti akan melarang secara tegas. Tapi beliau tidak melarangnya. Jadi beliau tanya, kamu merukyahnya dengan apa? Dengan Al-Fatihah. Boleh kamu ambil upah rukyah 30 ekor kambing itu. Ini kalau kita tinjau dari segi dalil boleh. Ya. Tapi Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, demikian juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan hal tersebut dibolehkan karena sekalinya rukyah orang yang dirukyah itu sembuh. Karena ada akad pada awalnya. Tapi kalau tidak ada akad, orang datang minta rukyah ya, kemudian dia mau ngasih hadiah dengan sukarela, ya silahkan, mau dipatok atau tidak itu sesuai dengan keadaan roki ya. Dan bagi pasien ya harus tahu diri, sudah maunya perukyahnya datang ke rumahnya, jaraknya jauh, cuma dikasih 2M, makasih mas ya, itu kan nggak tahu diri, mohon maaf gitu ya, kurang bisa memahami orang lain, maunya diberi tapi tidak mau memberi. Ya, akhirnya itu tadi kurang sodakoh. Itu juga salah satu penyebab akhirnya orang itu susah untuk sembuh karena apa? Bakhil. Bakhil. Saya ngomong begini bukan karena posisi saya sebagai seorang perukyah, bukan. Kalau saya menyarankan kepada teman-teman khususnya di Arsadaya Dhaka, jangan mematok. Siapapun yang ketahuan mematok rukyah di Arsada akan saya keluarkan. Termasuk saya sendiri, dari awal saya melarang diri saya untuk mematok harga. Tapi kalau dikasih hadiah, insya Allah saya terima. Kan begitu ya Bu ya. Karena Rasulullah kalau dikasih hadiah, beliau tidak pernah menolak. Tapi kasus yang kita bahas selain boleh atau tidaknya mengambil atau mematok tarif di dalam praktek rukyah, menariknya dari kasusnya Ibu Sugi, beliau
menetapkan tarif dan maharnya itu berdasarkan apa? Mata batinnya. Itu boleh atau enggak? Nah, kalau hemat kami itu kami katakan tidak boleh. Karena hal tersebut termasuk bagian dari talbis iblis. Bagus, akan-akan bagus untuk sodakoh, dikasihkan ke masjid, tapi nantinya yaitu ibaratnya mahar itu diwajibkan untuk bayar siapa? Karena kalau nggak bayar mahar kan ibu nggak bisa praktek, nggak bisa ngobati, betul? Iya. Nah, jadi makanya saya katakan tidak boleh, walaupun katanya untuk penyaluran ke masjid kayak ke anak yatim piatu kayak atau apa. Jadi mahar itu buat bayar siapa? Jadi jin nggak butuh nominal uang itu, ya nggak butuh. Tapi kan ketaatan manusia dengan bisikan yang mereka bisikan di dalam hati. Akhirnya ketika dia itu memberikan, ya jin itu akan memberikan, jin itu juga akan memberikan fasilitas pengobatannya untuk manusia kepada saudara atau saudarinya. Ini loh yang saya katakan terlarang, karena itu termasuk dari istimta. Istimta adalah hubungan saling menyenangkan antara manusia dengan jin yang Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat 128. Ini yang terlarang, bahaya. Begitu Bu. Kecuali kalau memang ibu menetapkan mahar itu dari diri ibu sendiri, bukan karena bisikan-bisikan. Secara hukum boleh, tapi kalau sampai berjuta-juta ya itu kembali kepada domir atau hati kecil perukiahnya sendiri-sendiri, perukiahnya masing-masing. Ibu kalau ngobatin orang miskin kan nggak punya uang, misalkan maharnya Tidak sepeser pun orang maharnya 300, tapi karena nggak punya uang seikhlasnya, tapi nanti dampaknya dia itu lemes. Nah itu kan sampai satu nggak minggu, bisa tapi sampai seminggu. Ya. Nah ya itu. Jadi mahar itu untuk bayar siapa? Bayar ibu atau bayar makhluk yang membantu pengobatan ibu. Intinya buang penyakit. Yaitu buang penyakit siapa yang melakukannya. Karena patokan boleh hendaknya mahar itu kan kalau murni yang dilakukan hanya ruqyah, tidak menggunakan bantuan khodam ataukah dengan bacaan-bacaan atau jambi-jambi yang terlarang. Saya sih pakainya Quran ya Pak. Iya. Betul. Qurannya yang ibu baca sih betul, tapi kan mata batin siapa itu, dari siapa? Atau intinya kayak kok orang ini harus dibuang penyakitnya pakai mahar segini karena dia itu tidak pernah sodakoh. Intinya yang buang apalah. Kayak meruat ya. Iya. Ya itu kan yang tidak dibenarkan dalam syariat itu, bisikan-bisikan itu. Karena itu bukan bagian dari ilham, tapi ilqa'us syaiton. Bisikannya setan dari dalam hati. Kalau itu ilham, tidak terjadi berulang kali. Ya minta dibuang aja lah Pak. Insya Allah. Ya dibuang aja. Karena maaf, kalau misal memang itu ilham dari Allah, ibu nggak akan pernah dapat imbas apa-apa di dalam tubuh ibu. Ini sama kayak, mohon maaf ya, banyak kan praktisi-praktisi pengobatan tersebar di Nusantara. Bacaan secara zahirnya adalah Al-Quran, ya, tetapi dia pakai khodam, pakai jasa bantuan jin. Ya adalah pernah viral juga ibu-ibu, bapak-bapak ya, ngobatin orang, banyak wasiatnya berjubel-jubel, maharnya lumayan, 9 juta, 11-an juta, ada yang sampai puluhan juta kalau VVIP ya. Tapi walaupun dia membacanya Al-Quran, menyuruh orang untuk bertauhid, menyuruh orang untuk bersedekah, menyuruh orang untuk melaksanakan sholat, tapi ketika dia punya kemampuan penglihatan mata batin yang tadi ibu jelaskan, apalagi sampai kena dampak kepada dirinya sendiri, maka itu bukan ilham dari Allah dan itu bukan pengobatan yang syar'i. Kalau kita tinjau dari mizan atau timbangan syariat kita, tidak benar. Anda bisa ngelihat jin, silahkan. Ngelihat jin bukan perkara dosa. Dalam syariat Islam, ngelihat jin kita nggak pernah minta, tapi ternyata Allah kasih lihat, ya kan itu nggak dosa. Yang jadi dosa, permasalahan, tatkala orang lihat jin, dia ngomong-ngomong. Kamu nih yang ganggu kuntilanak, kamu yang ganggu gendruwo,
kayak yang viral kemarin itu, anak kecil katanya diganggu gendruwo, hiperaktif ya anaknya, nakal, katanya diganggu gendruwo, akhirnya dirukyah, diblebekna, ditenggelamkan ke bak mandi sampai meninggal. Nah ini kan ngawur menggunakan kalimat rukyah. Lah rukyah nggak tahu apa-apa, gara-gara ulah oknum-oknum semacam ini akhirnya jadi jelek pengobatan syariat Islam kita. Nah itu makanya bahaya ya, jangan ucapkan. Ibu selama ini maaf ngelihat jin juga enggak yang ganggu pasiennya? Kan tadi ngelihat samar-samar gitu ya. Sekarang iya, samar-samar. Dulunya kan Dulunya jelas. ngelihat ya, sering Sekarang lihat. samar-samar. Misalkan Dulunya langsung. Sekarang ada enggak. kuntilanak, ada. Tapi Ibu sampaikan enggak Iya, ke orangnya? iya. Oh, kalau Orangnya itu nitik-nitik. Yang nempeli apa pula, yang nempeli apa pula. oh, Udahlah, nggak apa-apa. Yang ini penting orangnya sembuh. jujur sih kalau ditanya. Jadi iya, saya sebetulnya udah karena nasehatin. saking tulusnya Ibu. Iya, betul. Apa Saya sih udah kok, Bu, niatin apa? kalau lihat apa-apa jangan diceritain sama orang itu, tapi lah wong dia tanya saya tahu gitu. Jauhnya gitu. Ya udahlah. Mestinya ngomongnya sama saya aja, jangan sama orang yang diruqyah gitu. Ya, kalau misal Ibu cerita ke Bapak hanya sekedar meluapkan unek-unek di hati Ibu, silakan. Karena kan kalau Bapak kan orang sendiri, tapi kalau Ibu sampai menyebarkannya ke luar, apalagi yang viral di TV maupun di YouTube, ya sampai menerawang, buka jasa penerawangan yang ganggu apalah, itu enggak boleh. Mohon maaf ya, itu enggak boleh. Itu bukankah kalimatnya itu mengaku-ngaku? Man za'ama annahu ra'al jinna abtalna syahadatahu. Man za'ama annahu ra'ahum ruddat syahadatuhu wa uzira li mukhalafatihil Qur'an. Siapa yang ngaku-ngaku bisa melihat mereka bangsa jin, ditolak persaksiannya dan dihukum karena menyelisihi Quran. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan man za'ama min ahlil adalati annahu yarul jinna abtalna syahadatahu illa an yakuna nabiyan. Barang siapa dari ahlul adalah kan orang yang terkenal keistiqomahannya, hafalan Qur'annya mungkin bagus ya, hafalan hadisnya banyak, nggak pernah berbohong, wibawa. Kalau dia satu ketika ngaku ngelihat jin, ahlul adalah ini ditolak persaksiannya, kami tolak persaksiannya, walaupun dia adalah orang yang terkenal istiqomah beribadah, walaupun dia orang yang terkenal hafal Quran, hafal hadis, wibawanya dapat, jamaahnya banyak. Kata Imam Syafi'i, kalau ahlul adalah sama mengatakan abtalna syahadatahu, persaksiannya kita tolak kecuali dia adalah seorang nabi. Makanya dikatakan di kitab yang lainnya, dan dia harus dihukum karena telah menyelisihi Quran. Quran yang mana? Surat Al-A'raf ayat 27. Kalau ahlul adalah orang yang terkenal keistiqomahan dan kealimannya ditolak sama Imam Syafi'i, maka bagaimana orang-orang yang nggak jelas keistiqomahannya, pemahamannya dalam agama, ibadahnya bagaimana ya. Jelas ini harus lebih ditolaknya dan harus lebih dihukum. Makanya minta dibuang aja lah. Insya Allah nanti kita buang, Allah yang buang. Iya. Ya, Allah yang buang, kita cuma ikhtiar sama. Nanti kedepannya Ibu boleh mengobati lagi dengan ruqyah syariah. Baca Al-Fatihah yang selama ini Ibu baca sudah betul. Sudah betul banget, betul, pakai banget. Karena Ibu kan ngobatin pakai Quran kan. Jadi pengobatan Ibu kalau kita tinjau dari bacaannya itu syar'i, sesuai sunnah dan sesuai syariat, dibolehkan secara syariat Islam. Surat Al-Hasr ayat 21 sampai 24. 24. Nah, betul banget. Kebetulan saya hafal. Betul itu. banget. Alif lam yang kadang. Terus apa yang bermasalah? Yang bermasalah bisikan mahar. Nah, Kesalahannya Itu di situ itu ya. manusia yang diobatin suruh bayar saya, membayar jinnya, Iya. membayar Ibu. Kalau Ibu tetap maksa ngobatin tanpa mahar, Ibu yang sakit. Nah, ini kan jahat jin. Iya. Jadi saya simpulkan memang ada jin yang sudah lama ngikut dari nasab atau keturunan. Terah. Orang yang kaya intinya ya Pak ya, Ya. yang punya lah, maharnya cuma 500, 300 kayak gitu. Karena dia banyak sodako, sholat juga. Jadi Ibu Kalau bisa orang yang tidak sholat, Ya. orang yang tidak pernah sodako, tidak pernah infak ke masjid,
paling minimal 2,5 juta, 2. Jadi Ibu tahu ya, ibaratnya kemaksiatan orang yang ada di hadapan Ibu. Tahu. Itu kalau kata orang-orang dikiranya kasaf, padahal kasaf dari setan. Karena Ibu bisa melihat apa yang dilakukan orang itu sebelum datang ke Ibu. Jadi melihat sisi goib orang itu kan, kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, itu termasuk singkapannya setan. Wa man kusifa lahu amma yaf'aluhu an-nasu fi quri buyutihim fa huwa kasfun syaitaniyun fayajibu alaihi taubatu min fauran. Siapa yang disingkapkan ya, untuk melihat apa yang dilakukan orang pada celah-celah rumahnya, maka itu singkapannya setan dan wajib bagi orang itu untuk bertobat dari kemampuannya itu saat itu juga. Ini ada dalam kitab Al-Minah Husaniyah. Jadi bukan kasaf yang bagian ilham dari Allah, bukan. Memang itu dari bisikannya setan. Kemarin aja ada orang yang penyakitan, ada itu kayak sejenis lambung itu bengkak, turun. Iya, turun di sini. Terus minta katanya disembuhin orang, tapi pakai jin juga. Dipijat saya, terus bilang, Bu, aku dipijet kayak wong kene bisa maring manjat maring dhuwur, tapi dipijet ibune kok ora bisa, aku ora bisa mijet nggih maring dhuwur, soalnya ki bantuan sekarang jin anggar aku ke efeknya itu jadi turun lagi, terus orangnya itu kayak kujang, gemetar, nggak ada tenaganya. Jeruk makan jeruk, jin lawan jin. Jadi ya kan macam-macam mereka itu. Seni pengobatan mereka, seni pembantuan mereka pun kan macam-macam. Ketika mereka membantu manusia, ada yang melalui pembelaan, ada yang melalui pengobatan. Pengobatannya pun kan macam-macam jalurnya. Ada yang melalui tiupan dengan jampi-jampi, tapi pijetnya nggak mandi, nggak manjur. Ada yang melalui pijetan, tapi jambi-jambinya nggak manjur. Ya macam-macam seni mereka itu dalam menolong manusia. Tergantung perjanjian dan tergantung mereka itu sukanya tinggal di mana atau membantunya dengan cara apa. Jadi ya dari apa yang Ibu sampaikan sudah jelas bahwasanya ruqyahnya, bacaannya menggunakan Quran itu syar'i boleh, tapi jadi haram, jadi tidak diperbolehkan tatkala ada sesuatu yang membantu dari bangsa jin. Muslim atau enggak, muslim kayak mau kafir kayak, haram hukumnya jin itu punya hubungan sama manusia. Maksudnya hubungan jasa seperti ini tidak boleh. Apalagi menetapkan mahar, itu istimta ya, dan itu tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Apa Ibu berdosa? Insya Allah tidak, karena Ibu tidak tahu, Ibu tidak paham sebelumnya ya. Ibu tidak berdosa, justru Ibu ini jadi korban dari kelicikannya setan-setan fasik yang berkedok dengan mahar yang nantinya akan disalurkan sedekah masjid, yatim piatu dan lain sebagainya. Bukan itu yang jadi permasalahannya. Orang bayar mahar itu siapa yang dibayar? Jin. Bayar jasanya jin. Dan jin bersembunyi di balik bacaan Qur'annya Ibu. Kok jin tidak terbakar ketika Ibu baca Qur'an? Ingat, jin itu tidak takut dengan bacaan Al-Qur'an yang dilantunkan dengan hati yang tidak sinkron dengan lisannya. Jadi nggak sembarangan bacaan Quran itu, nggak sembarang bacaan Quran selalu ditakuti jin, tidak. Bacaan Quran yang ditakuti jin adalah bacaan Quran yang keluar dari lisan yang hatinya betul-betul bertauhid pada Allah Ta'ala dan tidak mencampur adukan antara ketauhidan dengan kesyirikan, tidak mencampurkan antara yang sunnah dengan yang bid'ah ya, dan lain sebagainya, apalagi menggantungkan kepada mereka. Makanya kualitas ayat kursi kita dengan Rasul beda. Sama-sama ayat kursi, tapi kalau orang-orang soleh yang membaca mereka bereaksi, orang biasa yang membaca mereka biasa-biasa aja. Intinya kalau orang biasa pun bisa menghadirkan hatinya saat membaca ayat kursi, ya mereka pun ikut terbakar. Tidak mesti orang yang harus alim, orang yang harus faqih, tidak. Orang biasa pun seperti saya, seperti kita semua ini,
saat membaca ayat kursi dengan perenungan, penghayatan, penghadiran hati, insya Allah setan pun akan terbakar dengan izin Allah Ta'ala. Seperti itu kita mungkin langsung praktek ruqyah ya Bu ya. Semoga Allah berikan taufik dan pertolongan untuk bisa membuang setan-setan yang selama ini berkamuflase, bersembunyi di balik pengobatannya Ibu. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi'amrih, inna Allah ala kulli syai'in qadir. Panas. Ampun Pak, ampun.